Perkenalkan, nama saya Octavianus Bogar dengan NIM 1874-2010-58. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 dari Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia Kota Manado dengan mata kuliah Studi Kasus Hukum Pidana dengan dosen yang terhormat Ner Joni Rende SH.MH. Baik, kita masuk pada materi pembahasan Ahok penistaan agama. Menurut Undang-Undang Penistaan Agama, yang pertama pada pasal 29 Undang-Undang Dasar. Kedua berdasarkan KUHP buku kedua bab 5 kejahatan terhadap ketertiban umum pasal 156A. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas nama suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan polisi dengan nomor LP-1010-10 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. 11 hari setelah aksi besar pada November 2016, polisi melakukan gelar perkara di Mabes Polri secara terbuka tetapi terbatas. Awalnya gelar perkara itu terbuka untuk umum, tapi pada pukul 09.00 WIB tertutup hingga pukul 18.00 WIB. Pada gelar perkara itu, kedua belah pihak baik pihak yang melapor ataupun pihak terlapor diundang. Dari pelapor hadir sejumlah ahli termasuk diantaranya pemimpin Front Pembela Islam atau Rizik Syihab yang lantang dan terus-menerus memimpin aksi massa besar-besaran. Dari kasus tersebut muncullah pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut KH Ahmad Isomuddin, Kiai Muda NU pembela yang lemah pasca Gus Dur. Mungkin tidak disebut kontra tapi disebut berbeda karena kontra itu konotasinya menantang orang lain. Perbedaan pendapat ini penting untuk menjadi masukan bagi hakim kira-kira mana argumentasi ilmiah agama yang lebih kuat dalam penyelesaian kasus ini. Kasus ini kan sudah jelas disengketakan. Umat muslim Indonesia ada yang mengatakan bahwa Pak Ahok sudah pasti menistakan agama. Yang lain bilang enggak menistakan agama. Kan persengketahan. Nah, selanjutnya dari Profesor Dr. Hamka Haq. Sebagai politisi, akademisi, dan tokoh Islam Indonesia, juga melihat sejauh ini tidak ada penistaan agama karena konteks ucapan itu adalah konteks kunjungan Ahok ke Pulau Seribu dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan. Andai kata Ahok datang ke sana dengan program penyiaran agama, nah itu baru sengaja. Mengenai soal fatwa dan pernyataan pendapat keagamaan ditanya, ini kan yang lahir dari MUI, sifatnya baru merupakan pernyataan pendapat, belum merupakan fatwa. Selanjutnya pendapat dari Ma'ruf Amin. Dalam kesaksiannya, Ma'ruf Amin juga menyebut Ahok tak pantas mengutip surat Al-Maidah lantaran ia bukan muslim. Kutipan ayat Al-Quran oleh mereka yang bukan beragama Islam dinilai Ma'ruf membuatnya tidak proporsional. MUI selanjutnya mengeluarkan pendapat keagamaan yang menyebut Ahok telah menodai agama. Ahok juga disebut MUI telah menghina agama, ulama, dan umat Islam. Juga pendapat dari Rizik Syihab selaku saksi ahli agama dari pihak jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang ke-12 kasus penistaan agama, mengatakan bahwa tindakan Ahok bukanlah penafsiran melainkan penodaan agama. Di sini perlu saya garis bawahi, jaksa penuntut umum bahwa kasus terdakwa Ahok ini adalah kasus penistaan agama, bukan perbedaan penafsiran. Jadi saya sebagai ahli, saya tidak mau terjebak bahwa di sini seakan-akan ada perbedaan penafsiran, padahal tidak ada. Terang Rizik kepada anggota jaksa penuntut umum saat memberi kesaksian di auditorium Kementerian Pertanian. Karena itu saya menggunakan kata penodaan sebagai benang merah yang jelas untuk pasal 156A. Pasal yang dikenakan terhadap Basuki Cahayapurnama. Pedri menerangkan bahwa Ahok terbukti melakukan pidana penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sebagaimana dalam pasal 156A huruf A
KUHP, fakta persidangan sudah tidak terbantahkan. Saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa Ahok pada tanggal 27 September 2016 memberikan pidato yang salah. Satu pernyataannya menodai Al-Quran Surat Al-Maidah 51 sebagaimana video yang beredar di YouTube, kata Firdy saat dikonfirmasi. Dakwaan. Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP karena diduga menodakkan agama. Dakwaan itu ditanggapi kubu Ahok dengan nota keberatan atau eksepsi. Pada sidang ke-19, Kamis 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok bersalah atas nama hukum. Jaksa meminta majelis hakim menghukum Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Majelis kemudian menghukum Ahok 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.